Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rukun Ahmad Soleh. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji kemahiran berbahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia seperti yang kita tahu menjadi aspek yang penting ya dalam komunikasi antar warga negara Indonesia ya maupun dengan warga negara asing. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi dan bahasa nasional untuk menghubungkan berbagai etnis dan budaya yang ada di Indonesia yang sangat beragam ini. Dalam pembahasan uji kemahiran bahasa Indonesia ini muncul sebagai alat yang sangat relevan. Tidak hanya penting bagi warga negara Indonesia dan berpartisipasi dalam budaya Indonesia. Ya, di sini saya akan membahas 4 poin yang ada di OKBI ini ya. Kita sebut saja OKBI biar singkat. Poin yang pertama adalah sejarah OKBI menjadi alat uji bahasa Indonesia. Yang kedua, komponen yang ada di OKBI. Yang ketiga, metode yang dipakai. Dan yang keempat adalah manfaat OKBI bagi warga negara Indonesia maupun negara asingnya. Mungkin kita langsung saja ke materi yang pertama, yakni sejarah OKBI menjadi alat uji bahasa Indonesia. OKBI ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1978. Alat ini awalnya dirancang untuk menguji kemahiran berbahasa Indonesia pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Republik Indonesia. Selama perkembangannya, OKBI telah mengalami beberapa perkembangan ya. Yang pertama, di tahun 2008, OKBI diperbaharui dengan mengintegrasikan teknologi komputer dalam penyelenggaraannya, sehingga proses tes menjadi lebih efisien dan akurat. Kemudian direvisi lagi pada tahun 2016. OKBI mengalami pembaharuan kembali dengan menyesuaikan skala nilai, penambahan komponen tes berbicara, dan penyesuaian dengan perkembangan bahasa dan budaya di Indonesia ini. Kita langsung ke materi yang berikutnya. Ini komponen-komponen yang ada di dalam ujian ini. Salah satunya yakni tes mendengarkan. Komponen ini mengukur kemampuan peserta dalam memahami dan merespon percakapan dalam berbahasa Indonesia. Peserta akan mendengarkan percakapan dan harus menjawab pertanyaan atau mengisi informasi yang sesuai. Nah, yang kedua adalah tes membaca. Tes ini mengevaluasi kemampuan peserta dalam memahami teks yang tertulis dalam bahasa Indonesia. Peserta akan dihadapkan pada berbagai jenis teks seperti artikel, berita, atau narasi dan harus menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Yang ketiga yakni tes menulis. Komponen ini mengukur kemampuan peserta dalam mengapresiasikan ide dan gagasan dalam tulisan berbahasa Indonesia. Peserta biasanya diminta untuk menulis esai atau rangkaian kalimat dengan sesuai topik yang diberikan. Yang keempat adalah tes berbicara. Tes berbicara menilai kemampuan peserta dalam berbahasa Indonesia. Peserta akan diminta untuk memberikan tanggapan secara lisan terhadap situasi tertentu dan tentunya menjelaskan topiknya. Ya, itu ada di materi yang kedua. Kita masuk ke materi yang ketiga nih. Metode yang dipakai dalam ujian kemahiran ini. Yang pertama adalah penilaian objektif. OKBI menggunakan metode penelitian objektif yang berfokus pada kriteria yang jelas dan dapat diukur. Ini melibatkan penggunaan rubrik penilaian yang telah ditentukan sebelumnya. Misal, dalam tes menulis, rubrik di penilaian mungkin mencakup aspek seperti tata bahasa, struktur, kohesi, dan kesesuaian isi. Yang kedua, skor berbasis kriteria. Hasil yang diperoleh oleh peserta akan diukur berdasarkan pencapaian mereka terhadap kriteria yang telah ditetapkan, yakni tentunya komponen ya dalam OKBI. Ini memungkinkan penilaian yang adil dan konsisten dengan fokus kualitas dan karakteristik bahasa Indonesia yang relevan. Yang ketiga yakni penggunaan teknologi. OKBI telah mengintegrasikan teknologi komputer dalam beberapa komponen tesnya, seperti tes mendengarkan dan membaca.
Teknologi ini memungkinkan penilaian yang lebih cepat dan akurat, serta memberikan umpan balik kepada peserta dengan segera. Ya. Yang keempat, pengujian adaptif. UKBI juga telah mengadopsi pengujian adaptif, di mana kesulitan pertanyaan disesuaikan dengan kinerja peserta. Ini memungkinkan tes menjadi lebih efisien dan akurat dalam menentukan tingkat kemahiran bahasa peserta. Nah, ini kita masuk ke materi yang terakhir. Apa sih manfaat UKBI ini bagi warga negara Indonesia dan juga warga negara asing? Nah, yang pertama, ini bagi warga negara asing. Nah, buat warga negara asing, ini meningkatkan mengakses peluang pendidikan. UKBI memberikan warga negara asing akses ke pendidikan tinggi di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi mensyaratkan hasil UKBI dengan persyaratan masuk, sehingga warga negara asing dapat memanfaatkan peluang untuk mengejar studi di Indonesia. Nah, yang kedua, integrasi sosial dan budaya. UKBI membantu WNA untuk memahami dan berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Kemampuan berbahasa Indonesia memungkinkan mereka untuk berkomunikasi yang lebih baik, memahami budaya setempat, dan memperdalam pengalaman hidup mereka di Indonesia ini. Tentu. Yang ketiga ini pekerjaan dan karir. UKBI membantu para warga negara asing untuk berkarir di Indonesia. Banyak perusahaan yang membutuhkan karyawan yang memiliki kemahiran dalam berbagai, terutama dalam posisi yang melibatkan interaksi dengan pelanggan dan klien lokal. Nah, ini manfaat nih bagi warga seperti kita, warga negara Indonesia, yakni yang pertama, peningkatan kemampuan berbahasa. UKBI membantu warga negara Indonesia dalam meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Ini berdampak positif pada komunikasi sehari-hari, pekerjaan, dan tentunya pengembangan diri sendiri. Nah, yang kedua, persaingan kerja nih. Wah, lumayan nih. Warga Indonesia yang memiliki hasil UKBI yang baik memiliki keunggulan dalam bersaing di pekerjaan, terutama dalam lingkungan yang menuntut kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Ya, yang ketiga, peluang internasional. Kemahiran berbahasa Indonesia yang baik yang diukur oleh UKBI dapat membuka peluang warga negara Indonesia ke kancah internasional. Menggiurkan ya. Mereka dapat menjadi duta budaya, pekerja ekspatriat, dan berkontribusi dalam hubungan internasional. Wah, luar biasa ya. Ternyata UKBI ini tentunya sangat relevan ya bagi warga negara asing dan juga warga negara Indonesia sendiri ya. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan tontonannya nih sampai akhir. Selama nih ada yang pertanyaan, silahkan bisa tulis di kolom komentar ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.